Ya, bismillah. Assalamualaikum. Bunda bawang goreng sultan. Ya, makasih Bunda. Bunda Novel, kita tunggu rame dulu ya, baru kita mulai Instagram live-nya Baju Yuli. Bunda Marwati, Mas. Assalamualaikum. Terima kasih udah join di live-nya Baju Yuli. Oke, Bunda Yanti, Bunda Uwi, Bunda Naila, Bunda Ute, selamat gabung di live-nya Baju Yuli. Kita tunggu agak ramai dulu ya sebelum kita mulai Instagram live-nya. Ya, Assalamualaikum Bunda Sofi, Bunda Nisa. Suara saya kedengaran jelas nggak Bunda? Mungkin ada yang bisa bantu jawab. Oke. Ya, Bunda Ika, Assalamualaikum. Ya, makasih Bunda. Bunda Inunnya langsung jawab. Oke, mungkin kita langsung mulai dulu aja ya. Ini udah lumayan cukup rame. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube. Oh maaf. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Instagram live-nya Baju Yuli. Syari sejak dini. Yeay. Buat bunda-bunda yang ingin belanja baju gamis anak, bisa langsung cek aja di website kami bajuyuli.com. Perkenalkan, saya Yuli, owner dari Baju Yuli. Di sesi live kali ini saya bakal ngobrol-ngobrol bareng dengan Bunda Ainun tentang review Clody newborn dan bayi. Nah, ini penting banget buat bunda-bunda yang sedang hamil atau berencana untuk nambah momongan. Nanti kita bakal belajar serba-serbi tentang Clody. Apa sih Clody itu? Terus worth it nggak sih kita pakai Clody dibandingkan dengan popok sekali pakai? Jadi karena ini penting banget, silahkan bunda nanti nonton terus live-nya sampai akhir. Dan kalau misalnya bunda ada pertanyaan, bisa langsung tanya aja di kolom komen ya. Nanti Baju Yuli bakal pilih satu orang bunda yang paling aktif berkomentar untuk mendapatkan jilbab bergo GA05 dari Baju Yuli. Dan akan diumumkan di story ya untuk pemenangnya, insya Allah. Nah, tadi Bunda Ainunnya juga udah join dan ini udah mulai ramai juga. Saya bakal invite dulu ya Bunda Ainunnya biar gabung. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum Ainun. Gimana? Gimana? Jul, kedengeran nggak? Jelas suaranya. Suara saya Jelas, jelas? alhamdulillah. Iya, jelas ya. Oke nih. Nah, bunda-bunda, ini Bunda Ainunnya sudah datang. Sebelum kita ngobrol-ngobrol, saya mau bacain singkat profilnya Bunda Ainun. Jadi Bunda Ainun ini seorang ibu dari 2 orang putri ya. Iya, betul. Terus mempreneur juga di Umayo Clody. Bunda bisa lihat nanti Instagramnya juga, bisa lihat di kiri atas bunda-bunda itu akun Instagramnya Bunda Ainun. Terus udah menggunakan Clody untuk anak-anak itu dari tahun 2015 ya, Inun ya. Iya, betul. Alhamdulillah udah 6 tahun, insya Allah ini udah bisa sharing banyak ya Bunda tentang Clody dan bakal kita serap ilmunya juga nih tentang Clody untuk persiapan nanti. Kalau saya pribadi sih mungkin persiapan anak ketiga atau bunda-bunda buat bayi yang baru atau nanti nambah anak keberapa yang kita siap simak bareng-bareng ya. Oke, ini mungkin mau perkenalan dulu nggak? Oh, udah tadi dijelasin. Kenalan juga ya. Halo, Assalamualaikum bunda-bunda semua. Perkenalkan, nama saya Ainun. Ya, seperti yang sudah dijelaskan sama Bunda Yuli. Bunda Yuli ini jadi temennya suami ya. Kita kenalnya kan. Jadi kita, saya biasanya panggilnya Yuli aja gitu, nggak pakai bunda, jadi agak kaget sedikit. Nggak apa-apa.
Karena terus jadi seperti yang Yuli ceritakan tadi, saya kenal Claudie dari 2015 dan mulai pakai, dan saat itu juga memutuskan untuk membuka Umayo Claudie gitu. Jadi memutuskan untuk jadi mompreneur ya 2015, tapi waktu itu masih sambil kerja. Nah sekarang udah full di Umayo Claudie gitu. Gitulah ya sekilas. Nah, mungkin sekarang kita jelasin dulu. Mungkin di sini bunda-bunda belum tahu semua ya. Misalnya followersnya Mayu Claudie mungkin udah tahu nih Claudie itu apa. Mungkin followersnya Mayu Claudie belum tahu sih, karena ada yang belum pernah pakai untuk anaknya Claudie. Mungkin bisa dijelasin dulu nih, itu apa sih sebenarnya. Jadi biar paham dulu bunda-bunda. Nah, jadi bunda-bunda, Claudie itu sebenarnya kayak semacam popok. Claudie itu kan sebenarnya singkatan dari cloth diaper ya. Jadi popok kain gitu. Tapi beda dengan popok tali yang kita kenal dulu. Kalau kita kenal dulu kan istilahnya popok kain itu ya popok tali ya, yang tali terus yang kita pasangkan dan sekali pipis langsung basah gitu kan. Harus dialasin lagi. Kalau misalkan anak pakai celana pop biasa itu juga kain kan, juga disebut kain juga, tapi itu kan langsung sekali langsung pure gitu. Nah, yang dinamakan Claudie ini itu versi modernnya. Jadi dia sebenarnya diambil dari fungsi dari popok sekali pakai, tapi dibuat versi kain yang bisa dicuci ulang, bisa dipakai berulang kali, dan kalau sekarang, kalau dulu mungkin kan harus pakai kain dulu, terus diplastikin. Sebenarnya dulu juga ada sih, Yul. Cuman mungkin kita versi yang tradisionalnya kali ya, kayak yang plastik gitu. Banyak kok ibu-ibu tuh dulu pada kenal ya, kayak soalnya plastik bentuknya kayak gini doang, kayak popok gitu. Tapi nggak bentuk yang seperti sekarang. Sekarang itu sudah didesain sedemikian rupa, jadi lebih praktis dan bisa berfungsi kurang lebih seperti Pampers, kayak gitu. Sebenarnya kalau saya pribadi sih ya baru pakai Claudie masih di belum full nih ya, belum full mengenal Claudie. Mungkin di sini juga tadi ada bunda juga yang masih ragu. Bunda Ika belum pernah pakai soalnya masih ragu, sama saya juga masih ragu sih sebenarnya soal pakai, cuma nggak full day gitu loh Nun, jadi masih hanya sebagian. Kalau misalnya udah terus ganti ke kain karena pakai Pampers, jadi masih combine belum full pakai Claudie. Nanti kita bakal jelasin juga tips-tipsnya gimana kalau misalnya mau pakai full day pakai Claudie ya Nun ya nanti. Iya, ya boleh. Nah, sejak kapan sih kita bisa pakai Claudie? Dari newborn juga sebenarnya udah bisa kan ya pakai Claudie? Apa misalnya harus puput pusar dulu, harus lepas tali pusar baru bisa pakai Claudie, atau bahkan sebelum dari itu juga kita udah bisa pakai Claudie buat anak kita? Jadi gini yuk, kalau misalkan dari pengalaman aku nih ya pakai Claudie di anak kedua. Jadi kan aku udah bener-bener kenal Claudie banget itu anak pertama. Awal-awal anak pertama itu baru kenalnya telat lah. Jadi udah usia 1 bulan lebih itu baru tahu makhluk yang namanya Claudie. Habis itu setelah mendalami, nah di anak kedua emang komit pengen full bener-bener dari awal lahir langsung pakai Claudie kan. Pengennya kan kayak gitu. Nah cuma ternyata saat sebelum puput pusar itu, dari 0 sampai 7 hari kan biasanya lepas tali pusarnya ya. Itu masih kayak nyangkut-nyangkut kalau pakai Claudie, karena kebanyakan Claudie newborn itu size-nya apa ya? Dia nggak punya fasilitas yang namanya umbilical cord. Jadi buat si tali pusar itu nggak bisa diturunin gini. Jadi kan ada ketutupan ini ya. Jadi si tali pusarnya suka masih kena-kena gitu sama si penutupnya ini, sama si penutupnya. Jadinya kayak anak yang kedua itu sempat kayak berdarah gitu di tali pusarnya. Jadi sempat kayak berdarah-berdarah. Jadi kayak gitu aja, jadi kayak wah serem juga nih kalau misalkan apa dipakai dulu. Akhirnya baru pakai setelah benar-benar lepas tali pusarnya. Kayak gitu. Nah, adikku kemarin tuh baru lahiran. Aku coba lagi nih eksperimen lagi kan. Ternyata anak bayi 0 sampai 7 hari itu pipisnya tuh dikit banget ya. Dikit banget. Jadi akhirnya aku nggak pakein. Jadi aku sarankan adik aku kan nggak usah beli popok tali ya, karena kita mau pakai Claudie selanjutnya kan. Jadi kita pakai alas ompol. Itu bener-bener kayak kita tahu gitu pipisnya tuh seberapa banyak. Emang dikit banget. Jadi 0 sampai 7 hari itu kayak cuma prut gitu doang. Sedikit banget. Jadi nggak langsung tembus gitu. Maka dari itu, tapi setelah 7 hari dia mulai banyak ya pipisnya, mungkin karena dia asinya juga udah mulai minum terus kan, main terus. Iya, udah mulai asinya nempel kayak gitu kan. Jadi akhirnya bang pipisnya makin lama makin banyak setelah lewat 7 hari. Jadi kalau aku sih menyarankannya mulai dari 7 hari itu, setelah lepas tali pusar baru bisa pakai Claudie yang versi newborn gitu.
Berarti kalau kayak gitu tadi ya Inun bilang ada versi newborn sama yang all size ya. Berarti kalau itu memang lebih Heeh. disarankan untuk bayi newborn itu pakai yang versi newborn dulu ya Mm-mm. dibandingkan yang all size. Tapi sebenarnya kan ada kaitan juga sama biaya. Kalau misalnya kita tahu bayi newborn itu kan sebenarnya cepat gede ya. Cepet gede, Kalau iya misalnya benar-benar benar. motif Mm-mm. nggak sih kalau misalnya kita pakai kalau di newborn dulu dibandingkan kan pakai kalau di all size yang Langsung memang all bisa size. yang Mm-mm. dipakai untuk Nah, jangka waktu yang lebih lama gitu. benar-benar benar. Nah gini, kalau misalkan kalau aku sih biasanya ngasih sarannya gini Yul. Kita lihat dulu track record kalau misalkan bukan anak pertama ya. Kan kalau kemarin kasus aku kasus anak anak kedua ya, jadi udah tahu oh kakaknya dulu kecil gitu. Si anak pertama aku Umay itu dulu nggak terlalu cepet gedenya Yul, jadi kayak biasa aja Oke. gitu perkembangannya. Nah, aku mutusin ya udah pakai newborn dulu karena memang ternyata di anak kedua aku tuh kayak sekitar 3 bulan 4 bulan tuh masih kepake kalau di newbornnya gitu, walaupun sebentar Ah, ya, 3 bulan 4 bulan kan cukup sebentar ya. Nah tapi kalau misalkan untuk yang bunda-bunda lain nih yang misalkan baru misalkan untuk anak pertama, kalau anak pertama sih aku saranin pakai kalau di newborn tetap, tapi jumlahnya nggak usah banyak gitu. Jadi kita sedianya nggak usah full, misalkan kalau untuk full time kan kita perlunya banyak ya kelodinya, apalagi newborn sedikit-sedikit pup, sedikit-sedikit pipis, ya pipisnya betul. masih sering gitu kan. Nah pupnya kan banyak, sering banget gitu kan, pupnya sehari bisa berapa kali ganti. Kalau misalkan kita penuhi stoknya dengan Cloudy newborn, ya itu kalau secara pertimbangan ekonomi kayaknya kayak kurang worth ya, maksudnya kepakainya cuma sebentar gitu kan. Maka dari itu kalau misalkan, tapi kalau untuk anak kedua misalkan ketahuan nih, kakaknya anak pertama dulu cepet banget gedenya, dia lahirnya gede misalnya 4 kilo ke atas, ya udah kalau 3,5 ke atas aja aku biasanya rekomendasiin lebih baik pakai Cloudy all size, tapi cari yang cuttingnya lebih slim gitu, jadi bisa dipakai dari kecil. Jadi bisa kepakainya lama gitu. Berarti kalau kayak gitu si Cody ini juga berdasarkan BB bayi ya. Kalau misalnya tadi bayinya lahir di atas tiga Mm-mm. setengah kilo, dengan lebih baik langsung yang one size ya atau All yang all size, size. Berarti iya benar. Mm-mm. kalau misalnya di bawah 3,5 kilo, sebaiknya pakai Cody newborn dulu sampai Newborn usia dulu. berapa? Sampai Sampai senggak tiga muatnya bulan. sebenarnya sih. Senggak muatnya. Hmm. Kalau kemarin nih keponakan aku nih Yul, yang adik aku nih baru lahiran, itu dia tuh sampai sekarang itu babynya 5 bulan, cuman dia tipe postur badannya itu sebenarnya dia gemuk, gemuk badannya, pipinya juga gemul gitu ya, pahanya besar, tapi pinggangnya kecil. Nah kalau di newborn masih muat sampai 5 bulan gitu. Padahal babynya Oh, lumayan gede gitu kan, tergantung juga ke postur bayinya ya. Ternyata postur bayi itu beda-beda gitu. Ada yang dia kurus, kurus bener-bener slim semalu kurus gitu. Tapi ada juga yang kayak di pinggangnya kecil tapi pahanya doang gede. Nah itu masih bisa sih ya muat. Tapi kalau misalnya pinggangnya yang gede, terus pahanya kecil. Nah ini biasanya closure-nya ini kan jadi udah nggak muat ya. Kayak ininya udah mentok, bisa udah sampai segini kan udah nggak muat lagi kayak gitu. Jadi emang baik lagi ke postur masing-masing, bisa jadi muatnya bisa jadi beda-beda antara 3 sampai 6 bulan lah kalau di newborn itu. 6 bulan itu berarti dia posturnya kecil gitu. emang tricky banget ya. Kita harus bisa nyesuaiin Mm-mm. kira-kira mau beli berapa yang kira-kira Iya bisa kepake, benar-benar. bisa disesuaikan juga sama postur tubuh anak. Mungkin jadi Mm-mm. kalau untuk bunda nyumam itu berarti masih coba-coba kali ya Nan ya kalau kayak gitu ya. Iya, biasanya sih aku saranin misalkan paling banyak kalau di newbornnya beli 4 aja gitu. 4 Oh, kalau di newborn. oke. Jadi sebenarnya kan kalau di newborn yang nggak bisa kepake lama itu kan bagian luarannya ini, karena ini udah mentok gitu kan, ukurannya ya segini segininya. Tapi kan bagian dalamnya kayak insertnya, terus insertnya ini kan bisa dipakai terus sebenarnya Yul. Walaupun dia ukurannya lebih kecil, tapi kan kita misalkan pipisnya emang banyak, kita pakai double langsung masukin ke kelodi yang all size juga bisa. Jadi yang kepake sebentar itu ininya aja, si luarannya ini gitu. Covernya aja ya. Covernya aja. Jadi kalau insertnya mah bisa dipakai terus gitu. Jadi kalau misalkan worth atau enggak, kalau dibandingkan sama biaya Pampers, masih worth sih. Aku pernah gitu tuh. Kalau misalkan 3 bulan nih, anggap aja 3 bulan ya. 3 bulan, kalau bayi newborn tuh sehari pakai berapa sih, Will? Kayak Kalau 10 ada Pampers ya. kali ya. Newborn, Sejujurnya newborn dulu apa? saya waktu bayi newborn tuh pakainya popok tali loh. Nah, popok tali sebenarnya juga enak loh. Ya cuman kalau capek cucinya ya. Nah, itu makanya jadi saya sampai beli berlusin-lusin jadi memang biar anaknya nggak iritasi.
Dan itu pakai memang awet, jadi sekali pipis cuci. Langsung Jadi diganti. banyak banget Ha-ha. stoknya. Nah, Iya, jadi iya memang benar-benar. kalau saya pribadi sih baru pakai popok sekali pakai itu anak-anak di atas 2 bulan lah baru pakai popok sekali pakai. Mm-mm. Sebelumnya pakai popok sekali. Nah, mau pakai Clody ini karena memang harganya lumayan agak mahal juga kan ya sebenarnya. Mm-mm. Jadi Mm-mm. masih ragu apa full popok atau enggak. Cuma kalau misalnya Mm. nyoba mungkin 8 6 kali ya kalau untuk pakai pospak kali ya, 6 apa 8. Hmm. Aku dulu jadi anak pertama itu sempat si Umay itu awalnya stick mau popok tali terus gitu kan. Sama orang tua juga, jangan pospa gitu. Popok tali ya, pokoknya gitu popok tali. Jadi kita sedia popok tali. Tapi ternyata kan pipisnya sering banget ya. Baru baru dimandiin, baru dibedong, pipis dia sebedong-bedongnya ganti. Terus kalau pipisnya Ya, bucin kena ke baju ibunya itu dasternya ganti. Akhirnya orang tua aku tuh nyerah gitu. Jadi waktu itu masih di kampung kan ya. Nah itu orang tua aku akhirnya nyerah karena capek banget ya. Aku pun juga capek banget kan kayak ngurusin sendiri gitu. Padahal kan ada orang tua padahal ya. Cuman kayak capek terus akhirnya pakai pospak. Nah pakai pospak itu semalam aku bisa hampir 10 loh semalam doang. oh, Karena kayak anaknya mungkin ini ya entah asinya atau kayak gimana ya namanya juga nyumam gitu kan ya masih panik gitu. Malam-malam itu bangun nangis dinenenin nggak mau, di apa nggak mau gitu kan ganti akhirnya pos pakaian padahal juga baru pipis sedikit gitu loh baru cerut emang nggak nyaman iya terus baru sebentar diganti cerut keluar lagi popnya gitu kan jadi semalam doang bisa sampai 10 kali ganti pospak waktu itu ya jadi aku tuh ngerasa sedihnya waktu itu anak pertama itu yang kerasa banget waktu si Umay dulu kan ya aku 10 kok semalam doang bisa habis segini gitu nah itu agak mikir iya, secara ekonomi ya duitnya lumayan iya juga habis. nih kalau terus-terusan gini gitu. Waktu itu sih belum kenal sama Clody, tapi pakai popok tali aku menyerah waktu itu. Parah banget tuh kayak udah belum terlalu prepare sih kayaknya jadinya jadinya bingung gitu, bingung menghadapi seringnya ganti. Berarti kalau kayak gitu tadi kalau misalnya kita mau bandingin nih antara Clouding Newborn dan Hmm. juga pospak. Tadi kan Inun bilang saranin 4 ya, untuk 4 Clouding Newborn itu Hmm. berarti sekitar berapa nih harganya? Kalau Clody-nya doang, kalau 4 sekitar habis 200-an lah kayaknya. Kalau yang bagus ya 200 sampai 250 ribuan lah. Gitu. Tapi paling nanti 250. seringnya, tapi kan dia sering ganti insertnya ya Yul. Jadi karena dia kan sering pup, sering pipis. Nah, tipe Clody newborn itu kebanyakan dalamnya itu tipe cover ya. Jadi dia tinggal ditemplokin doang. Jadi ini kayak plastik luarnya doang, dalamnya tinggal ditemplokin isinya gitu kan. Nah, isinya itu yang sering kita ganti. Yang sering kita ganti. Jadi sebenarnya yang perlu banyak itu sih penyerapnya itu yang perlu kita banyakin jumlahnya. Tapi kalau luarannya mah kayaknya dikit aja 4 sampai 6 itu cukup gitu kejar tayang tapi aku sih sering cuci langsung jemur nanti begitu kering pakai lagi kayak gitu awal-awal sih kejar tayang aja daripada beli banyak terus kepake sebentar kan sayang ya kalau kita mah secara gitu ya kan kayak sayang banget itu sekitar paling 300 ribuan 360 lah yuk untuk yang full time newbornnya ya. 260. Nah, bandingin sama Mm-mm. pospak misalnya sehari 10 dikali sebulan ya 30 kali berapa 1.500 kali ya. Mm-mm. Jadi sekitar 1.500 kalikan 450.000 10 kalikan 30 iya. Oh, ya. kan sebulan aja udah balik modal udah nutup ya. Saya Nah, ini Bunda tadi ini saya coba sama kalkulasinya sama Bunda Inun. Jadi kalau misalnya kita mau pakai full Clody dari bayi newborn nih, misalnya dalam 1 bulan pertama kita butuhnya 4 Clody ditambah penyerapnya yang agak banyak itu total sekitar Mm-mm. 360.000. Misalnya dibandingkan dengan kita pakai pospak, full pospak dari seharian itu kita butuh 10 dikali 30 hari dikali 1.500 kurang lebih 450.000. Jadi memang lebih untung pakai Clody ya, kalau misalnya dari segi Iya. hitungan ini ya. Iya benar-benar lebih untung. Nah, mungkin tadi juga ada yang nanya Bunda, tadi ada yang nanya untuk pemakaiannya saya 4 sehari 4 itu tuh berapa jam sih si Clody itu dipakainya tuh? 4 tuh luarannya doang tapi gantinya itu sekitar kalau misalnya newborn nih ya
2 jam itu udah terlalu lama. Biasanya udah full saturated, jadi udah basah semua biasanya si insertnya tuh udah basah semua itu 2 jam. Jadi kayak 2 jam sekali itu kita ganti bagian si insertnya ini, bagian penyerapnya itu kita ganti. Kita ganti dengan kain. Kalau misalkan bunda-bunda punya kayak semacam apa ya, kain yang dipotong-potong, kadang-kadang ibu-ibu suka kreatif gitu kan ya. Yang penting kan sebenarnya penyerap itu apapun, nggak harus beli insert ya. Kalau teman-teman yang tahu tentang insert kan harganya agak mahal ya. Kalau misalkan kita mau kreatif, sebenarnya kita bisa beli kain meteran. Intinya yang daya serapnya bagus, yang bisa nyerap gitu. Dipotong-potong, dilipet-lipet, jadilah insert gitu. Kayak kita kan popok tali sebenarnya juga nggak, itu popok kayak kain biasa sebenarnya gitu kan ya. Nah kayak itu ditumpuk-tumpuk juga nggak apa-apa. Oke. Bisa dijelasin dulu orang kita mumpung bawa klodinya bagian Iya, apa iya, aja iya. sih sebenarnya biar kebayang Ini. gitu bunda-bunda di sini. Oh ya, boleh-boleh. Jadi gini, sebenarnya fungsi Clody kan diharapkan bisa sama seperti pospak ya. Pospak itu kan kalau sekalian pipisnya diteruskan ke dalam si kain kayak semacam kapas-kapasnya ya. Kalau pospak kan kayak pulp ya, di bahannya semacam penyerapnya semacam kapas-kapas gitu. Dia terserap di situ dan bagian luarnya itu seperti plastik, jadi dia menahan cairan keluar. Kayak gitu. Nah, fungsi Clody pun mirip seperti itu. Cuma bedanya adalah, nah ini tuh bagian luarnya atau bagian plastiknya. Plastiknya ini bukan plastik biasa, jadi dia namanya dia polyester dengan laminasi. Laminasinya pakai apa sih, poliuretan. Jadi ini pakai poliuretan, jadi emang dilaminasi seperti plastik bahannya, tapi yang tetap dia bisa breathable gitu, bisa bernafas, membiarkan kulitnya bernafas. Nah ini lapisan waterproofnya, luarannya. Terus dia yang menyerapnya, yang menyimpan cairan itu namanya insert atau penyerap ya. Nah ini seperti kain, seperti biasanya sih banyak kan pakainya microfiber. Ini kalau bunda-bunda tahu microfiber yang buat lap-lap, nah itu tuh kalau lebih bahannya sama seperti ini, gitu. Seperti anduk, kayak kain anduk itu juga bisa dipakai untuk kayak penyerap, misalkan udah kayak nggak ada, misalkan kayak biar hemat gitu beli anduk dipotong-potong, itu juga sama. Ini jadi kayaknya seperti lap kayak gitu. Nah terus Pampers itu lagi dia begitu pipis kan kerasa kering ya di permukaannya. Sebenarnya sama sih kayak kita pembalut ya, pembalut biasa itu kan juga kalau begitu kita dapet cairannya keluar, tapi kita permukaannya tetap terasa kering kan. Nah di Clody pun juga ada lapisan yang membuat dia tetap kering. Nah ini nih lapisannya, dia lapisannya kayak gini doang. Ini namanya lapisan stay dry-nya namanya fleece, pakai bahan fleece, umumnya pakai fleece. Ada juga bahan lain, tapi dia selalu juga ada nempel bahan ini. Jadi memang didesainnya mirip seperti pospak sih. Jadi cairan masuk ke sini, kan dia kalau ini kerjanya tuh ya ditumpuk gini aja sebenarnya prinsipnya. Jadi dia covernya paling luar, terus di atasnya ada penyerapnya, dan paling atas lagi itu lapisan stay dry yang bikin dia tetap kering. Jadi kalau begitu cairan jatuh ke sini harus diteruskan masuk ke dalam si insertnya. Dan tapi karena ada di sini ada waterproofnya, jadi dia nggak tembus kan. Dan permukaan atas ini rasanya itu nggak sebasah kayak kain basah gitu. Jadi tetap rasanya tetap nyaman. Kayak gitu. Jadi prinsip kerjanya seperti itu sih teman-teman, bunda-bunda semua. Jadi persis seperti pospak gitu. Dan bisa 2 sampai 3 kali pipis tergantung dari banyaknya pipisnya, frekuensi pipisnya. Jadi yang harus lebih sering diganti itu penyerapnya ya, misalnya udah kerasa Penyerapnya kalau case newborn, kalau case newborn kan bentuknya kayak gini aja nih. Nah kalau misalkan ini kita bisa ganti ininya aja gitu. Yang ininya kan bisa kita pakai lagi, kita ganti pakai penyerap yang baru, tempel lagi yang kering gitu. Ini diganti lagi kayak gitu. Cuman kalau udah mulai nggak nyaman, udah mulai bau pesing, kan lama-lama juga bau pesing ya. Kalau apa kan dia tetap ini kan kena basah-basahnya juga kan ke sini. Nanti bisa dicuci dulu, terus diangin-angin, kering, dipakai lagi kayak gitu. Oke. Nah, Gitu. kita sekarang banyak banget ya merek-mereknya ya. Kalau misalnya di online shop itu merek produk itu mulai dari yang belasan ribu sampai yang di atas 50 ribu juga kan banyak banget. Iya. Misalnya kita sebagai pengguna baru kan bingung mana sih sebenarnya yang harus dipilih. Rekomendasi nggak sih Nun? Mulai dari apa ya, bukan ke merek sih, kualitasnya atau kayak gimana sih yang harus diperhatiin sama bunda-bunda di sini? Iya kan, iya emang kalau misalnya kita di search aja di Shopee gitu ya, Clody, wah keluarnya dari harga 2.500 bahkan gitu ada kan ya. Nah cuma itu barangnya apa? Nah kadang itu banyak yang menyebutkan Clody tapi sebenarnya bukan Clody seperti yang kita harapkan gitu loh Yul. Jadi jangan sampai zong gitu ya. Jadi emang
eh kalau menurut aku nih, kalau sejauh ini aku pernah coba tuh beli juga tuh yang 2.500 tuh apa sih? Ternyata tuh kain tipis satu biji doang kayak gini yuk. Jadi insert, dia sebut itu sebagai penyerap. Tapi dia ternyata kainnya tipis banget. Oh, Jadi nggak even satu kali pipis pun nggak nyerap ya gitu. Itu 2.500-an oh, harganya. Jadi emang tipis banget kan kalau ini, bener-bener bisa lihat ini kan kayak agak tebel ya, maksudnya ada berapa lapis gitu. Nah itu tuh cuma satu layer doang, satu layer, satu lapis. Jadi sekali pipis pun nggak akan nampung gitu kan, kecuali bayinya emang jumbo banget kecil. Jadi kalau misalkan kalau menurut aku, bener-bener coba coba kalau misalkan emang pengen nyoba itu harganya yang dari yang paling ekonomis, nyobanya jangan banyak-banyak dulu. Kita tahu dulu barangnya, apalagi kita jual beli online kan ya, kita nggak tahu barang. Kadang di foto sama realnya kan suka beda gitu kan. beda ya, betul. Kadang di fotonya itu Cloudy penuh gitu ya, tapi nanti dia ada variasi ya kan, ya bisa di produknya. Di produknya gambarnya Cloudy penuh gini gitu kan, tapi dia ada variasi-variasinya. Ternyata itu yang dibeli adalah insertnya aja gitu. Nah itu tuh aku tuh suka cari-cari kan, lihat-lihat ya ampun tuh banyak banget emang yang ngerasa kayak belinya tuh zonk gitu. Ya barangnya kan kalau barang kayak gini mengharap dapatnya kayak gini dong. Cuman ternyata yang dapatnya cuma insertnya aja. Kayak emang harga itu insya Allah sih nggak bohong. Jadi kalau misalkan cari yang amannya di atas 50.000 itu insya Allah aman harganya. Jadi secara kualitas itu bisa dipertanggungjawabkan ya. Terus maksudnya performanya itu juga insya Allah bagus. Kalau misalkan yang di bawah itu ya ada sih kayak misalkan kayak 20.000, 30.000 tergantung ya. Sekarang kita kacamata worth atau enggak itu tergantung siapa gitu kan yang ngomong gitu kan ya. Iya, Kalau betul. menurut saya pribadi lebih baik karena Nickelodeon ini biasanya bisa dipakai untuk jangka waktu lama karena kita akan pakai berulang kali kan, cuci pakai berulang kali dan lumayan sering intens gitu pakainya. Jadi saran saya sih ambil yang 50.000 ke atas gitu harganya. Dan Kalau yang merek lokal murah-murah, juga banyak kan ya. Yang lima puluh kenapa? ribu ke atas yang lokal juga banyak kan yang memang kualitasnya oke Banyak. kan. Jadi kayak 50.000 ke atas insya Allah sih kualitasnya dari segi penyerapannya itu bisa dibilang bagus gitu, termasuk bagus gitu ya. Kalau misalkan di bawah 50.000 misalkan kayak nanti insertnya tuh tipis, cepet, atau misalkan kain poolnya ini, kain luarannya ini, kain waterproofnya ini kayak keras-keras, kayak gitu loh. Jadi efeknya ke kualitas bahannya ya, bahannya beda gitu. Oke. Nah, kalau kayak gitu perawatannya nih gimana Nun? Sebelum nanti pertanyaan ke bunda-bunda, kita terakhir Mm-mm. dulu perawatannya gimana nih biar bisa awet tahan lama atau cara nyucinya ada yang harus spesifik nggak sih kayak Mm-mm. gimana? Sebenarnya kuncinya gini, benar-benar harus tahu dulu bahwa Claudia itu tadi itu yang saya jelaskan ada 3 komponennya tadi itu. Yang ada yang dia penyerapnya, ada waterproofnya, dan ada si stay dry-nya. Stay dry-nya sih biasanya nempel ya, nempel sama insert. Kalau insert ini seperti kain pada umumnya. Jadi nyucinya sih sebenarnya biasa aja, nggak perlu perawatan khusus ya. Maksudnya kayak perawatan khususnya paling di deterjen. Seperti halnya kain microfiber itu biasanya deterjennya yang nggak boleh itu softener. Jadi kita jangan pakai softener, pelembut kain itu bisa menyebabkan si daya serapnya itu berkurang. Jadi kalau nyuci nggak usah pakai pelembut, pelembutnya nggak usah. Jadi cari deterjen yang non softener gitu. Kalau untuk yang si insertnya. Kalau untuk covernya, kalau untuk yang bagian waterproofnya ini sebenarnya cuci pakai deterjen apa aja juga bisa, nggak masalah. Karena dia apa sih nggak perlu menyerap juga kan. Ini yang penting kan dia gimana caranya dia masih jadi plastik yang bisa menahan cairan jangan tembus gitu. Jadi kuncinya ya cuma dimain di panas. Jadi jangan sampai kepanasan, jangan sampai disetrika. Nah kadang ini kesalahannya kan suka ada yang disetrika gitu kan, terlalu rajin. Oh, Jadi ini disetrika kan jadi nempel ya, kalau kayak ini plastik plastik kita setrikanya jadi rusak gitu kan. Nah itu paling kuncinya kalau untuk yang bagian luarnya ini, yang bagian waterproofnya ini tuh jangan panas-panas, jangan kena setrika. Terus kalau misalkan ini kan laminasi ya, jadi kayak kita punya laminating gitu kan, laminating fotokopian itu kalau misalkan kita rendam air terlalu lama dia laminasinya tetap aja ada air yang masuk meresap, betul. akhirnya rusak ya, akhirnya jadi lepas lemnya kan. Nah sama seperti itu, jadi ini nggak boleh direndam lama-lama kayak gitu. Jadi kalau kita udah ngerti bahannya intinya tuh kayak gitu, sebenarnya sih nggak susah-susah amat ya. Yang penting ya tadi itu kayak misalkan yang ini, yang penting deterjennya jangan pakai pelembut. Kalau yang ini jangan dipanas-panasin, terendamnya jangan kelamaan biar lemnya tetap nyatu, biar dia tetap waterproof gitu. Oke. Nah, mungkin bunda-bunda di sini terus Eh
Mudah-mudahan mungkin ada yang ditanyain dulu tentang Prodi. Ini tadi Bunda Ika udah nanya cara mencuci Prodi, udah dijawab ya sama Bunda Ika, sudah cukup jelas. Nah, untuk bunda-bunda yang lain ada yang mau ditanyain soal Prodi ini, mumpung ada nih sama ahlinya. Nes. Nah, sambil nunggu, mungkin saya mau ingetin lagi buat bunda-bunda semua, nanti kalau bunda-bunda ada yang aktif berkomentar, insya Allah nanti dari Bajili bakal pilih satu orang bunda untuk mendapetin jilbab bergo dewasa GA05 dari Bajili. Dan nanti bakal diumumin di story-nya Bajili, jadi jangan lupa untuk cek terus update-nya di Bajili ya bunda. Oke. Gitu, bentar ya, kita cek lagi. Belum ada yang nanya lagi ya. Waalaikumsalam Bunda Naya, mungkin ada yang pengen ditanyain soal Kodi? Ini tadi kata Bunda Ika, kebiasaan semua pakaian disetrika. Iya, bener ini kebiasaan. Terlalu rajin ya sama istrika. Itu sebenarnya itu capek juga kan kalau nyetrika semua, dan ini sih Heeh. nggak pernah kepikiran sih buat nyuci insert, buat nyetrika insert. Tapi bisa nih kalau misalkan kita pakai asisten tuh yuk, kebanyakan case-nya kayak gitu. Jadi kayak udah dikasih tahu nih, jangan disetrika, tapi tetap aja namanya lagi rajin ya semuanya disetrika aja. Nah, mungkin berarti kalau kayak gitu sekarang udah nggak pernah sama sekali pakai pospak ya. Alhamdulillah sih anak yang kedua si Alma udah lulus juga toilet trainingnya. Jadi udah Alma belum pernah sama sekali sih ngerasaan pospak. Kalau yang Umay dulu masih sebulan pertama itu hampir full pospak. Ini udah ngerasain gimana ininya. Kok full kan? Kalau full itu lumayan banget ternyata duitnya. Wow. Biayanya ya. Mungkin sekarang sambil nungguin bunda-bunda mau nanya, saya mau nanya lagi nih ke Inun. Tadi kan berarti ada Cloudy newborn, ada Cloudy all size, terus selain jenisnya ada apa lagi sih? Kalau nggak salah ada Cloudy pants juga ya, yang sama yang dewasa, yang Iya, jumbo atau gimana? kalau dari ukurannya ada ada 4 kurang lebih ya, misalkan dari awal tuh ada Clody newborn itu yang sampai 3 bulanan atau sampai 6 bulanan, terus Clody all size ini bisa dari 1 bulan sampai 2 tahun kurang lebih ya. Ada Clody pants ini dari sekitar 4 bulan 6 bulan sampai 2 tahunan juga. Terus ada Clody jumbo ini memang untuk yang posturnya besar gitu. Itu dari segi ukurannya. Sebenarnya macam-macam lagi ya. Kalau dari tipe-tipenya juga ada yang tipe coveria, ada tipe pocket. Tergantung dari kayak misalkan yang bayinya aktif. Kalau si newborn kan dia masih sering tiduran aja ya. Dan kita sering pup, bayinya kan sering pup, makanya tuh tipenya tadi yang kayak tadi tuh yang tinggal ditumpuk aja di atasnya gitu kan. Si insertnya tinggal ditumpukin di atas si covernya. Tapi kalau ada juga yang Clody yang memang untuk anak yang all size itu kebanyakan untuk yang anak yang udah mulai guling-guling kan, umur 3 bulan udah mulai kali ya tengkurap, guling-guling. Kalau pakai yang covernya tadi itu rawan lepas-lepas, rawan bocor. Soalnya kan dia insertnya kan cuma ditemplokin aja gitu, suka kadang geser, jadi akhirnya pipisnya tuh nggak jatuh pas di insertnya. Iya, kayak itu ada yang namanya kayak Clody pocket ini dia ada kantongnya gitu, kantong kayak gini. Jadi nanti dimasukkan ke dalam sini untuk insertnya, untuk penyerapnya itu dimasukkan. Jadi dimasukkan ke sini biar dia nggak geser-geser, tujuannya dimasukkan kayak gini. Ini biasa tuh kalau di all size, kayak gitu. Terus ada juga kayak lagi muter-muter. Kenapa? Barusan Yuli lagi ini gangguan ini ya, gangguan sinyalnya kayaknya. Ya koneksinya agak nge-lag sebentar. Tunggu ya bunda-bunda, ini agak nge-lag dulu koneksinya. Tes. Udah, halo? Apa aja? Belum, tar, belum yuk. Masih Udah ini, jelas? masih masih lengket-lengket.
Sebentar ya, Bunda, sabar dulu. Sabar dulu. Kayaknya udah cukup jelas ya. Udah ya ya. Bisa udah cukup jelas sih, udah nggak loading lagi. Udah belum. Mudah-mudahan mungkin bisa Ya, dicek siapa yang nge-lag gitu. masih nge-lag yuk. Sebentar ya, Oh, ini sabar ada. dulu. Tes tes. Kita udah nggak ini lagi sih, Nun. Coba mungkin dijelasin lagi, Nun. Masih nge-lag atau enggak? Mhm. Nah, coba yuk, coba. Kayaknya sekarang udah lancar nih. Ya, ya. Bismillah. Nah, udah. Udah mulai. Sudah. Udah. Maaf ya Bunda, Alhamdulillah. ini sih wifi masih kadang lag. Oke, lanjut lagi. Tadi soal kode pocket ya. Kalau di pocket, oh tadi ya. Nih kalau di pocket ya. Jadi memang kalau di pocket sebenarnya jadi balik lagi kayak tadi ya, fungsinya mah sama aja. Cuman bedanya adalah si bagian stay dry-nya itu udah ada nempel di sini. Jadi kita urutannya itu sama. Kalau dia itu pokoknya urutannya harus selalu paling atas lapisan yang stay dry yang bikin tetap kering ke kulit bayi. Lapisan tengahnya itu harus yang penyerap dan paling luar adalah waterproof. Itu ya mah kalau di apapun jenisnya bentuknya kayak gimana pun harus tiga itu ada gitu. Kan karena kita pengennya kan dia seperti pampers ya, seperti pospak. Nah nanti kalau di pocket tinggal dimasukkan aja si insertnya ke dalam. Urutannya pokoknya harus tiga, pada stay dry, tengahnya kayak gitu. Oke. Nah, ini udah mulai banyak nih pertanyaan, saya bacain dulu aja ya. Boleh. Merek Prodi favoritnya apa nih dan alasannya? Itu Nun, dari Bunda Bunda Imbang Katika, merek Prodi yang favorit. Halo Mbak Kalau Imbang, ini Mbak Imbang. Kalau aku favorit itu suka banget loh dia yang simple, jadi yang pakainya cepet yul. Nggak tahu kan emang ini ya tipe yang pakainya itu yang ceret pakai selesai gitu loh, jadi nggak lama-lama di pemakaian. Aku sukanya itu kalau yang kayak gitu berarti kalau dia pakai velcro, aku suka gigi midap kalau untuk yang all size-nya. Terus suka juga tipe pants all in one dari Ningrat. Atau aku suka banget. Jadi emang karena pakainya tuh praktis banget. Tinggal kalau pakai velcro tuh kan tinggal ini velcro dia kan tinggal pret selesai gitu loh. Set, anaknya udah bisa ya, lari-larian lagi gitu. Kalau misalkan yang pants all in one itu juga praktis tapi emang cocoknya sih kalau udah jalan ya, kalau udah mulai aktif. Itu aku suka banget yang pants AIO dari Ningrat. Ningrat betul ya. Ningrat tuh yang lokal juga kan ya. Lokal, dia dari Jombang, namanya aja Ningrat ya. Kalau saya apa ya Bunda, saya udah lama banget, udah 3 tahun yang lalu pakai Prodi jadi merek-merek. Tapi dulu tuh kayak Yuli tuh pakai gigi deh, gigi kan. Pokoknya yang lebih senang tuh yang bisa diatur snapnya ya, yang bisa diatur snapnya buat mengatur paha. Karena memang paha anak itu kecil banget kalau dulu, apalagi anak Kecil. saya prematur. Ya, anak saya Oh, prematur, jadi dan lahirnya tuh dia waktu itu 1,9 kilo, jadi pokoknya memang agak kecil. Jadi memang apa ya, lebih suka prodinya tuh yang bisa diatur lah untuk sebenarnya pengaturan pahanya, karena anaknya memang kecil. Jadi di usia yang udah 6 bulan pun bebeknya masih kecil. Jadi kalau misalnya pakai prodi yang size juga masih kegedean sih dipakai waktu itu anak sulung saya tuh. Jadi ya lebih enak yang bisa diatur snapnya, terus bisa diatur juga velcro-nya ya, biar biar sesuai sama sama badan anak. Karena kan yang penting kalau kita milih prodi itu nyaman di anak kan ya sebenarnya, bukan nyaman di ibunya. benar. Iya nyaman nih. Nah, di sini tadi mungkin udah dijawab ya Bunda Inang. Sekarang ada Bunda Dwi, apabila misalnya terkena noda pup gimana nih, apa misalnya nggak berbekas, dan gimana tipsnya buat ngilanginnya biar nggak kuning-kuning berarti ya di insert itu ya Nun ya. Mm-mm.
Mm-mm. Jadi sebenarnya gini, kalau misalnya udah pup tuh kalau kena ke kain apa insert tapi kalau nggak kena ke insertnya langsung ya ke ini bagian stay dry-nya ini itu sebenarnya gampang banget lepasnya Yul. Jadi kalau pakai tipsnya itu pakai air bertekanan, bisa pakai selang selang terus kita tutup sebagian lubangnya atau pakai jet washer kalau misalkan di toiletnya ada yang semprotan itu kalau tekanannya cukup tinggal disemprot dia lepas gitu. Jadi sebenarnya nggak terlalu susah. Paling yang PR banget kalau untuk noda pup itu waktu newborn kan warnanya kuning banget ya. Lebih kuning banget gitu. Nah itu sih paling agak ber-PR di situ. Tapi kalau tipsnya lagi selain pakai jet washer tadi bisa pakai sabun bata. Walaupun sabun bata ini masih kontroversial ya. Kalau banyak referensi bilang kalau sabun batang itu bisa bikin dia cepat menolak cairan. Sebenarnya nggak bagus. Jadi kita bisa pakai, kalau sih tetap pakai sabun batang sedikit aja, dikucek-kucek, terus diketanganin aja gitu sabun batangnya, terus diolasin ke si kainnya, kucek-kucek sebentar, siram. Biasanya sih masih ada nodanya, misalkan dikit-dikit lagi. Itu tinggal dijemurnya menghadap ke matahari kalau untuk insert ini ya. Nanti dia pudar tuh Yul si nodanya, dia kayak lebih samar gitu. Yang awalnya kuning banget itu bisa jadi samar. Waktu newborn sih yang paling PR banget awal-awal, tapi setelah kalau dia udah mulai pupnya udah mulai padat itu udah kayak gampang banget sebenarnya, kayak gitu. Jadi paling PR sih waktu newborn, kalau pas yang kuning-kuningnya itu sampai 3 bulanan kayaknya ya newborn itu ya, yang masih yang Nggak boleh kuning pakai banget. pemutih ya. Sarannya sih nggak pakai pemutih, jangan pakai pemutih ya. Dipakai sabun aja sih, kayak sabun lerak. Sekarangnya lagi banyak tuh pakai sabun lerak, itu benar-benar emang ampuh banget ngilangin nodanya, jadi benar-benar bisa kayak bersih gitu. Kalau masih ada di noda-noda dikit-dikit lagi, biarin aja, nanti dijemur juga pudar. Namanya istilahnya sun bleaching gitu yo. Jadi kayak emang tenaga matahari itu ternyata kan punya punya bleaching agent gitu yang bisa bikin memudarkan warna ke apa ke kainnya, itu bisa pudar gitu. Oke, berarti memang naturalnya juga nanti bisa ini sendiri ya, asal jangan Bisa hilang. ditunda-tunda untuk nyucinya ya nggak. Kalau misalnya ditunda-tunda mungkin kan bakal lebih Susah ya. berbekas. Hmm, Ya paling nggak sehari lah udah nyuci. Kalau 2 hari khawatir makhluk lain datang. Kayak belatung-belatung kayak gitu. Suka ada aja kan kalau misalkan nyimpennya di luar kan suka ada lalat. Nah kayak gitu tuh jadi nggak ini, jadi bahaya, jadi bahaya. oke. Nih dari Bunda Ika insertnya waktu diganti yang baru apa nunggu sebulan atau berapa lama? Kok sebulan Bun, kelamaan banget. Mungkin Maksudnya ganti daya baru, ganti ukuran kali ya? ganti baru ya. Ganti baru. Ganti ukuran. Sampai kapan sih daya tahannya itu sebenarnya si insert itu tuh sebenarnya kan bisa dipakai bertahun-tahun ya Nun ya untuk Bisa, insertnya bisa tuh. pakai terus. Jadi sebenarnya gini loh, kita tuh kayak tinggal menyesuaikan aja ya. Misalkan nih, sekarang masih pakai yang insert newborn gitu ya. Insert newborn ini awalnya masih bayi newborn banget, kan pipisnya masih dikit-dikit ya. 2 jam, oke 2 jam masih cukup. Nanti udah agak gedean, pipisnya makin jarang, tapi pipisnya makin banyak. Jumlah frekuensinya sekali pipisnya langsung pure lebih banyak gitu. Mungkin kan udah nggak muat kayak 2 jam, nggak sampai 2 jam, 2 jam udah mulai tembus, udah mulai keluar, berarti kan kita harus tambah ya, kita bisa dobelin insertnya. Jadi kita sesuaikan aja sama pertumbuhan anak gitu loh ya. Kan anak ini masalahnya dia pertumbuhannya cepat banget ya, nggak kayak kita. Kalau kita kan sekarang udah ya stuck segitu aja gitu kan, ya pipis kita ya segitu-segitu aja. Nah, anak itu fluktuasinya masih kayak dalam waktu sekejap aja dia pipisnya bisa berubah jadi banyak. Nah saat berubah jadi banyak itu kita tinggal sesuaikan aja, tambahin insertnya saya double biar lebih muat agak lama kayak gitu kalau misalkan pengen lama. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Bunda Ika, untuk bayi yang lahir prematur size apa ya Bun? Berarti yang coba yang newborn dulu ya atau kayak gimana nih Nun? Kalau untuk yang bayi Iya, prematur kalau kalau kasusnya sih di bawah 2 kilo kayak gitu, kalau bayi yang di bawah 2 kilo. kan kalau masih kecil banget kayaknya pipisnya juga nggak terlalu banyak ya Yul. Iya nggak sih Yul? Yuli dulu gimana? Dari pas newborn pakai apa Normal tali ya? aja sih sebenarnya. Normal tuh pasti kalau misalnya untuk pipis normal. Cuma masalahnya yang bayi Size-nya aja prematur ya. itu kan kecil size-nya. Jadi dia apa ya, pahanya kecil banget. Jadi mungkin pahanya dia tuh sama kayak tangannya yang bayi normal yang lahir 3 kilo kayak gitu. Jadi memang kecil banget, yang Oh, konsep itu di ukuran sih sebenarnya kalau saya untuk yang bayi prematur itu. Jadi mungkin kalau yang pakai dulu zaman saya
3 tahun lalu lahir anak 4 tahun lalu lahir anak pertama itu mungkin belum ada clothing newborn ya? Ada Atau sih, udah cuman ada? mungkin kayaknya belum tahu aja. Ada. Heeh. Jadi kalau misalkan kalau untuk newborn, kalian prematur, rekomendasinya mungkin bisa pakai Cloudy yang bahannya dia emang lentur ya. Jadi kayak biar biar dia kan bisa lebih fleksibel ya, maksudnya bisa fleksibel gitu dipakainya, jadi bisa ditek-tekin gitu ya Yul ya. Jadi dia nggak menyakiti ke adiknya karena emang bahan waterproofnya ini itu macam-macam bunda-bunda. Jadi ada yang ini kan kayak lemas gitu ya, kayak kain biasa. Ada juga yang kayak kaku nih, ini kayak lebih kaku gitu, jadi kayak bener-bener tebel. Nah, kalau untuk newborn yang prematur kayaknya lebih cocok yang kayak gini nih, yang lebih lembut, lebih lentur. Jadi dia bisa ngikutin apa postur badannya gitu ya, lebih enak, nggak kaku, nggak menyakiti ke adiknya gitu. Kayaknya bisa coba ini nih. Kalau misalkan brandnya Baby Oz bisa dicoba. Baby Oz Baby newborn. Oz, Baby Mm-mm. Oz. Kemarin tuh Oke. adekku yang ponakan aku juga lahirnya kan sekitar 2,5, masih kecil ya, 2,5 kan ya, 2,5-an Ya, kilo. pas, Nah dia pakainya juga yang pas ya segitu. Pas. pas. Tapi terus kayak waktu itu aja aku pegangnya kayak kecil banget gitu ya. 2,5 itu kecil banget rasanya. Nah pakainya pakai yang ini BBS juga nih lebih nyaman kata adekku juga, kayak dia tuh bahannya karena lentur itu jadi lebih enak ke bayinya. Jadi jangan cari yang bahannya yang keras, bahan outernya itu, bahan luarannya itu yang cari yang yang lembut, yang lentur. Oke, semoga terjawab ya Bunda Ika. Ini sekarang ada Bunda Dwi untuk bayi BB 10 kilo, baiknya yang reguler atau yang jumbo ya Bun? Nah, gini, ini juga sebenarnya gini, kalau beli Clody itu kalau bisa jangan cuma BB aja yang dilihat, karena BB itu kurang menggambarkan postur. BB 10 kilo tapi tapi usianya masih 1 tahun itu lebih bulat daripada 10 kilo tapi 2 tahun gitu kan. Jadi kita nggak bisa, iya kan bener ya. Jadi kadang BB aja itu kayak kurang kurang cukup informasinya. Jadi Bunda nanti coba usianya berapa, terus paling enak lagi kalau ada diapersnya size apa biasanya. Terus misalkan di rumah ada pertimbangannya nih, pertimbangan kalau milik Lodi ya, BB-nya berapa, usianya berapa, terus dia per size apa. Nah itu lumayan cukup punya gambaran nih biasanya sellernya kalau udah nyebutin usia sama BB sama size diapers, ini punya gambaran, oh posturnya kurang lebih segini. Terus ini kalau ada apa namanya, ada mesin cuci atau enggak di tempatnya, mas sering hujan atau enggak. Jadi kita bisa rekomendasiin Clody yang pas, yang istilahnya enggak terlalu lama kering, yang lebih cepat kering, yang bisa cepat ganti-gantinya gitu. Kalau BB 10 kilo tapi usia 1 tahun, kayaknya rekomend ke size jumbo. Tapi kalau udah usia 2 tahun, BB 10 kilo itu kayaknya masih bisa yang size yang pants biasa gitu. Nggak sampai ke jumbonya. Oke. Nah, ada dari Bunda Citra, kalau tali pusat belum lepas pakai kodi baik nggak? Tadi kita udah sempat bahas ya, jadi sebaiknya nanti setelah tali pusatnya lepas karena takutnya Lepas, ya. malah jadi tergesek-gesek ke udara Iya, bayinya. betul, betul. Nah, lanjut lagi. Ini ada, masih Bunda Ika. Oh, Masya Allah, Bunda Ika aktif banget nih. Calon ya, calon. Oh ya, ini mungkin ini juga nih benar juga nih benar dari Ika. Bunda Ika nggak semua bayi itu sebenarnya cocok ya pakai popok sekali pakai. Ini dari pengalaman Bunda Ika itu malah jadi lecet karena memang pakai popok sekali pakai. Jadi ya mungkin buat bunda-bunda yang kalau misalnya anaknya sensitif, kalau misalnya pakai popok sekali pakai, udah dipakai berbagai macam pakai berbagai macam Merah. merek gak cocok juga ya mungkin bisa dicoba juga pakai Claudia ya, Min, ya. Kadang kemarin juga ada juga yang emang bayinya emang nggak cocok pakai Prodi juga yo. Oh gitu. Kemarin aku dapat kasus, termasuk salah satu teman-teman seller Clody juga ada yang bayinya emang nggak cocok pakai Clody. Kenapa emang? Jadi emang kulitnya yang sensitif banget gitu, nggak bisa lembab sedikit pun. Jadi emang sekali pipis harus langsung ganti. Jadi akalinya sekali pipis langsung ganti, walaupun pakai Clody isapnya langsung diganti gitu. Jadi biar dia tetap kering terus. Emang tipe yang kulitnya yang sensitif banget ya. Emang ada beberapa bayi yang kayak gitu kali ya. Berarti memang balik lagi untuk pemakaian Claudia atau enggak bisa Mm-mm. disesuaikan dengan kondisi bayi ya, kondisi bayinya seperti Iya benar. apa, usia Mm-mm. berapa, terus kebutuhannya seperti apa. Nah,
Udah jam 11 lebih 20. Mudah-mudahan yang pertanyaan lagi nggak, kalau dari saya sih udah cukup jelas, sudah cukup panjang lebar ya kita bahasnya dengan Bunda Inun. Mungkin Alhamdulillah. closing statement, motivasi nih buat bunda-bunda yang masih ragu. Tadi banyak yang masih ragu untuk pakai Claudie seperti Mm-mm. apa. Dan sebenarnya kalau saya kita pakai Claudie dan nggak pakai pupuk sekali pakai kan menjaga lingkungan juga kan ya sebenarnya. Nah, itu ya. Mungkin Benar, benar, benar. motivasi motivasi buat bunda-bunda yang pengen hijrah nih pakai Claudie atau memantapkan hati nanti kalau misalnya udah punya bayi lagi atau misalnya anak keberapa mulai pakai Claudie, gimana nih motivasinya dari Bunda Inul? Ya, buat bunda-bunda yang masih ragu, kalau saran saya, jadi pertama tahu dulu kenapa kita mau pakai Claudie gitu. Motivasinya apa sih gitu? Kalau misalkan apakah memang karena keuangan gitu kan, pengen lebih hemat, atau mungkin udah mulai concern terhadap isu lingkungan ya, sampah-sampah kan sekarang kita udah nggak bisa pungkiri ya, sampah tuh di mana-mana gitu kan. Nah, mungkin ini salah satu ikhtiar kita untuk menjaga masa depan anak-anak kita gitu, bukan buat siapa-siapa lagi, buat anak-anak kita nanti di depannya biar mereka tuh bisa masih menikmati keindahan lingkungan yang seperti yang kita lihat saat ini. Gitu aja sih paling. Terus jangan lupa untuk belajar ya Bun, jadi jangan sampai asal seruduk-seruduk aja. Kalau bisa pelajari dulu ilmunya, benar-benar bisa googling, atau ada juga kelasnya. Umaya juga ngadain kelas untuk belajar berkelodi, atau Bunda bisa tanya sama teman yang udah berkelodi. Jadi ini paling nggak biar lebih mantap lagi, biar punya gambaran, jadi nggak ngeblank sama sekali saat ingin mencoba untuk berkelodi gitu. Dan tips yang ketiga ya, sarannya Bunda kalau misalkan mau coba berkelodi, selain tadi tahu kenapa dan cari tahu gimana caranya, yang ketiga jangan langsung impulsif ya Bun. Jadi jangan langsung belanja langsung satu merek banyak kayak gitu. Takutnya nggak cocok tipenya atau ukurannya nggak sesuai sama adek. Jadi coba sedikit-sedikit aja dulu. Gitu. Terima kasih Nur ilmu-ilmunya dan Ini sharing-sharingnya. sama-sama share dikit. Insya Allah bermanfaat ya Bunda buat bunda-bunda semua yang pengen Amin. mencoba untuk memakai Claudie atau misalnya pengen tahu sih Claudie itu apa. Jadi ya semoga bisa diamalkan ya nanti kalau misalnya ilmu-ilmu dari Mbak Inwan ini. Amin. Terima kasih banyak Yuli dan undang. Iya, sambil lama ini udah mau datang lah buat bunda-bunda juga terima kasih ya udah hadir di Instagram live-nya Baju Yuli. Udah dari nyimak dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk dukung terus Instagramnya Baju Yuli atau channel YouTube-nya Baju Yuli juga jangan lupa dukung terus, follow terus. Kalau bunda-bunda belum follow bisa follow dulu Instagramnya Baju Yuli dan juga Instagramnya Umayya Kodi ya Inun. Iya, terima kasih. Iya ya. Boleh di follow. Boleh di follow. Ya, Bunda bisa follow juga, terus misalnya kalau ada update-update terbaru bisa di komen, bisa like juga, karena insya Allah kalau dari Baju Yuli sih bakal rutin Instagram live seperti ini, kita bakal mengundang berbagai macam narasumber, jadi berbagai macam topik, insya Allah sekitar ibu, anak, dan juga sekitar Islam, insya Allah bermanfaat buat bunda-bunda semua. Jadi jangan lupa untuk dukung terus Instagramnya Baju Yuli ya bunda-bunda. Mungkin sekian dulu ini udah mau duhur juga. Makasih buat Bunda yang udah nyimak lagi. Saya dan Bunda Inun pamit undur diri dulu ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah.